Gadis itu demi menghindari kejaran pemilik rumah, langsung sembunyi di bawah meja pria itu. Begitu pemilik rumah pergi dan dia hendak keluar, tak disangka seorang wanita cantik duduk di hadapannya. Mendengar wanita itu memanggil nama pria itu, dia pun langsung terkejut, karena pria itu adalah instruktur 7 tahun yang lalu. Dulu karena latihan keras darinya, temannya bahkan bilang pria itu pasti diam-diam naksir dia, dan sempat bercanda kalau siapapun yang nikah sama dia pasti sial. Gak disangka omongan itu jadi kenyataan. 7 tahun berlalu, pria itu tetap belum menikah. Bahkan sekarang sampai harus ikut kencan buta. Lebih mengejutkannya lagi, wanita cantik itu langsung minta uang mahar $2 juta dan bilang semua uang setelah menikah harus dikirim ke rekeningnya. Bahkan rumah juga harus atas nama dia. Mendengar syarat yang aneh itu, pria itu langsung bilang dia cuma datang buat kencan bukan transaksi. Gadis itu mulai merasa kasihan padanya, tapi tanpa sengaja membuat suara dan ketahuan. Wanita itu langsung salah paham, mengira mereka berdua punya hubungan khusus, dan akhirnya acara kencan buta pun bubar. Gadis itu berharap pria itu nggak mengenali dirinya. Padahal sebenarnya pria itu sudah kenal dia sejak awal, bahkan 7 tahun lalu. Pria itu diam-diam sudah menyukainya. Dulu saat pria itu mengalami depresi berat, dialah yang secara tidak sengaja menemukannya dan menenangkan dia. Sejak saat itu, pria itu mulai menyimpan rasa. Tapi sebelum sempat menyatakan cinta, dia justru mendengar kabar kalau gadis itu keluar dari sekolah. Sekarang saat mendengar gadis itu minta maaf karena merusak acara kencannya, dan kakek di ujung sana menelepon menyuruh pria itu segera menikah. Pria itu pun langsung punya ide. Habis telepon, dia langsung mengajak gadis itu menikah. Mengingat kedua orang tuanya sudah tiada, dan rumahnya direbut oleh pamannya. Ditambah lagi baru saja diusir oleh pemilik rumah. Gadis itu akhirnya setuju untuk menikah. Mereka pun segera mengurus surat nikah. Pria itu takut identitas aslinya bikin gadis itu takut. Jadi bilang dirinya cuma mantan tentara yang sekarang kerja sebagai supir truk. Gadis itu nggak terlalu peduli, dan langsung pindah ke rumah pria itu. Begitu beres-beres, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata kakek pria itu datang, melihat cucunya menolak semua perjodohan sebelumnya, dan sekarang tiba-tiba menikah. Kakek pun curiga dan datang untuk bertanya langsung. Melihat situasinya hampir ketahuan, gadis itu langsung bantu pria itu menutupi. Dia bilang mereka sebenarnya sudah kenal 7 tahun, dan selama ini punya hubungan yang sangat baik. Kakek mendengar itu, langsung teringat cucunya memang pernah bilang menyukai seorang gadis selama 7 tahun. Pria itu buru-buru memotong pembicaraan agar rahasianya tidak terbongkar. Malamnya saat gadis itu mau tidur di kamar tamu, kakek tiba-tiba bilang mau menginap juga. Melihat dua orang ini enggan kembali ke kamar masing-masing, kakek makin curiga. Akhirnya mereka pun buru-buru masuk kamar. Untuk menghindari canggung, pria itu bilang dia akan tidur di sofa. Gadis itu merasa nggak enak, lalu bilang biar dia saja yang tidur di sofa. Nggak disangka pria itu langsung setuju. Gadis itu jadi merasa kecewa. Untungnya pria itu bilang tadi cuma bercanda. Gadis itu pun langsung senang dan naik ke atas ranjang. Baru mau tidur, pria itu merasa ada yang aneh. Tiba-tiba dia loncat ke arah gadis itu. Gadis itu langsung teriak kaget. Ternyata kakek sedang menguping dari luar. Setelah berhasil menipu kakek, mereka pun buru-buru menjauh. Melihat foto gadis itu, pria itu diam-diam bersumpah. Dia akan membuat gadis itu jatuh cinta. Keesokan paginya, pria itu menyiapkan sarapan spesial. Ingin menunjukkan sisi terbaiknya. Tapi gadis itu nggak sengaja tersedak susu, sampai memuntahkan ke wajah pria itu. Gadis itu buru-buru minta maaf. Dalam hati bertanya, kenapa pria sebaik ini mau menikah dengannya? Setelah itu pria itu pun pergi kerja. Gak lama kemudian, gadis itu dapat telepon darinya. Meminta tolong mengantarkan dokumen yang tertinggal di rak buku. Gadis itu langsung setuju. Saat mencari dokumen di ruang kerja, dia nggak sengaja menjatuhkan sebuah buku catatan, dan melihat foto yang jatuh dari dalamnya. Begitu melihat isi foto itu,